Oke, Shalom, perkenalkan, nama saya Yudika Eka Putra dengan NPM 25420201054, kelas A1, jurusan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis dioda. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memahami jenis-jenis dioda, mengetahui karakteristiknya, serta memahami aplikasinya dalam rangkaian elektronik. Saya mulai dari dioda itu sendiri. Dioda merupakan komponen semikonduktor yang berfungsi mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa jenis dioda dengan fungsi yang berbeda-beda. Oke, dioda yang pertama adalah dioda dan avalanche. Dioda Zener dan avalanche adalah dioda yang dirancang untuk bekerja pada kondisi breakdown atau tegangan tembus. Prinsip kerjanya, pada kondisi normal, breakdown dianggap berbahaya. Namun pada dioda ini, kondisi tersebut justru dimanfaatkan untuk menjaga tegangan tetap stabil. Adapun juga karakteristik dari dioda ini adalah dioda ini memiliki tegangan breakdown atau dioda ini memiliki tegangan breakdown tertentu yang disebut tegangan Zener serta memiliki tahanan dinamik. Oke, tahanan dinamik adalah perbandingan perubahan tegangan terhadap arus saat dioda berada pada kondisi breakdown. Perbedaan utama antara Zener dan avalanche adalah Zener ini lebih stabil, sedangkan avalanche cenderung menghasilkan noise. Kelebihan dioda ini adalah mampu menjaga tegangan tetap konstan dan banyak digunakan dalam sistem elektronik. Kekurangannya adalah sensitif terhadap suhu dan memiliki batas arus tertentu. Oke, dioda di aplikasinya, dioda ini banyak digunakan sebagai regulator tegangan dan pelindung rangkaian dari tegangan yang berlebih. Selanjutnya ada dioda tunnel. Dioda tunnel adalah dioda yang memiliki karakteristik unik berupa resistansi negatif. Karakteristiknya, dioda ini memiliki dua kondisi stabil dan mampu berpindah dengan sangat cepat. Cara kerja dioda ini bekerja berdasarkan fenomena yang disebut tunneling, yaitu perpindahan elektron menembus penghalang energi. Akibatnya, arus mengalir dengan cepat atau sangat cepat, bahkan pada kondisi tertentu. Hal ini juga menyebabkan munculnya resistansi negatif, di mana saat tegangan naik, arus justru bisa menurun. Sifat khusus dari dioda ini, sifat resistansi negatif berarti ketika tegangan naik, arus justru dapat menurun. Kelebihan dioda tunnel adalah kecepatan twisting yang sangat tinggi. Oke, aplikasinya, dioda ini digunakan pada osilator penguat dan rangkaian frekuensi tinggi. Selanjutnya ada dioda varektor atau varestor. Dioda varestor adalah dioda yang berfungsi sebagai kapasitor variabel. Prinsipnya, kapasitansi dioda ini berubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Karakteristiknya, dioda varektor memiliki nilai kapasitansi yang dapat berubah dari beberapa picofarad hingga ratusan picofarad. Adapun juga rentang dioda ini. Ketika perubahan kapasitansi biasanya memiliki rasio tertentu, misalnya 2:1 hingga 20:1. Ini menjelaskan bahwa perubahan kapasitansi pada dioda varektor punya batas tertentu, biasanya dinyatakan dalam rasio. Cara kerja dioda ini, ketika tegangan
meningkat, kapasitansi akan menurun, dan begitu juga sebaliknya. Aplikasinya, dioda ini digunakan dalam rangkaian tuning frekuensi dan osilator. Contohnya terdapat pada radio dan sistem komunikasi. Selanjutnya ada dioda LED. Dioda LED adalah dioda yang dapat memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik. Prinsip kerjanya, cahaya yang dihasilkan ketika dioda ini diberi bias maju atau forward bias. Karakteristiknya, dioda LED memiliki tegangan kerja rendah dan arus yang relatif kecil. Adapun juga warna cahaya LED bergantung pada bahan semikonduktor yang digunakan. Contoh warna pada LED ditentukan oleh bahan semikonduktor yang digunakan sebagai contoh. Contohnya LED merah biasanya menggunakan bahan gallium arsenide dan LED hijau menggunakan gallium phosphide, dan begitu juga LED kuning menggunakan kombinasi bahan tertentu. Pada perbedaan ini, bahan ini menyebabkan perbedaan energi yang dilepaskan dalam bentuk cahaya sehingga menghasilkan warna yang berbeda. Adapun juga kelebihan dioda ini. Kelebihan dioda LED adalah hemat energi, tahan lama, dan efisien. Begitupun juga kekurangannya. Kekurangan LED adalah sensitif terhadap tegangan, sehingga memerlukan resistor pembatas arus. Itulah presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.